Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di video 135. Miss Lina ingin sharing tentang motivasi internal. Ini terinspirasi dari pelatihan keluarga kita yang Miss Lina dapatkan dari kantor. Pertemuan ketiga, jadi masih ada satu lagi ya, insya Allah di hari Jumat. Untuk sharing-sharing sebelumnya, kamu bisa lihat video Miss Lina yang sebelumnya. Miss Lina mulai sharing itu dari video 133, pertemuan pertama, video 134. Ya, tapi tetap untuk informasi secara detailnya kalian bisa ikuti sendiri pelatihan itu ya. Bisa dicari informasinya, bisa dicek Instagramnya untuk jadwal pelatihan, Instagram keluarga kita ya. Oke. Materi yang Misina dapat tentang motivasi internal ini sangat menarik ya bagi Misina ya, dan mungkin kalau kamu sudah pernah lihat video Misina yang lain ya, Misina suka membahas tentang self love, tentang healing, tentang belajar dari kehidupan, terus misalnya belajar untuk tidak menjadi terlalu sensitif, belajar untuk regulasi emosi, dan itu diajarkan ya di materi pelatihan keluarga kita ya, karena itu sebenarnya untuk orang tua ya, karena untuk bisa jadi orang tua yang baik kita perlu belajar untuk meregulasi emosi ya. Nah, sebenarnya sesi yang Misina dapatkan itu tentang disiplin positif ya, tapi itu dikaitkan dengan motivasi internal ya. Jadi sebenarnya secara fitrah manusia itu sudah memiliki motivasi internal. Misalkan bayi yang selalu ingin belajar ya, belajar jalan ya, atau anak kecil yang selalu ingin tahu ya, sebenarnya kan kita punya fitrah alami itu untuk belajar tentang dunia gitu ya, karena kita ingin tahu. Nah, tapi ternyata pola pengasuhan, pola pendidikan yang menggunakan hukuman, ancaman, sogokan ya, itu bisa mengubah motivasi intrinsik itu menjadi motivasi eksternal. Jadi misalkan anak yang tadinya misalnya dia suka menggambar ya, dia suka menggambar karena itu memberikan kepuasan pada dirinya ya, kepuasan batin ya. Tapi misalkan kemudian dia mengikuti suatu lomba ya, misalnya bukan melarang lomba itu sendiri ya, terus misalnya dia kecewa gitu, dia tidak menang gitu ya, atau misalkan dia menang gitu ya, tapi dia jadi akhirnya menggambar dengan tujuan untuk menang lomba gitu ya, motivasi eksternal, atau untuk mendapat hadiah gitu. Itu sebenarnya kalau Misina berefleksi itu terjadi sih sama Misina, kayak mungkin ada periode ya, jadi Misina tuh dulu dikursusin gitar ya sama bapak tuh, gitar klasik ya. Terus kayak ada periode yang mana Misina tuh nggak lulus gitu, nggak lulus ujiannya gitar klasik. Padahal udah latihan gitu, dan sebenarnya gurunya Misina tuh bilang kamu tuh belum siap gitu untuk ujian, tapi Misina tuh sebenarnya perhaps when I think back then it's a nice thing for me to do ya. Misina tuh kayak maksa mau ujian karena Misina mikir kasihan nih bapaknya Misina udah bayar gitu ya, udah bayar udah lama nggak ujian gitu. Terus kayak Misina memaksakan diri untuk ikut ujian gitu, ternyata nggak lulus gitu ya. Nah, hasil dari nggak lulus itu ternyata itu bikin drop ya. Padahal itu kan sebenarnya kalau dilihat ya motivasi eksternal ya, kayak gagal gitu. Ada yang bilang kamu tuh gagal gitu. Jadi itu kayak sempat merenggut kenikmatan Wisina dalam bermain gitar gitu ya, karena untuk mencapai tujuan itu gitu, untuk mencapai lulus ujian gitu ya.
Atau lagi misalnya lagi ya, eee, kayak Misina tuh kecil inget banget tuh suka gambar ya, tapi kemudian kayak seiring dengan waktu gitu ya, seiring dengan, eee, pendidikan yang Misina sedang selesaikan atau dengan pekerjaan Misina yang lakukan, itu kayak Misina mulai kehilangan, kayak lakukan sesuatu karena seneng gitu, karena seneng aja gitu, nggak usah kayak mengharapkan, melakukan sesuatu harus ada uangnya gitu ya, karena mungkin ada periode, di mana Misina kayak, time is money lah gitu ya, jadi kayak gimana nih menggunakan waktu secara produktif gitu. Jadi dan saat itu tuh belum belum menyadari kayak, manusia tuh sebenarnya perlu kegiatan-kegiatan gitu yang dia bisa menyalurkan hobinya gitu, dan nggak semua harus dihitung dengan uang gitu, dengan cukup membuat diri rileks, senang gitu ya. Apalagi kalau, bisa bernilai ibadah gitu, misalnya gambarnya bisa ada dakwahnya kan itu juga juga, bisa dapat pahala ya, misalnya, gambar yang wanita yang berhijab gitu ya, busana mungkin muslim yang menginspirasi gitu ya. Nah, jadi kemudian motivasi internal ini ya, itu jadi membuat Misina berefleksi lagi nih ya. Jadi, mmm, saat materi disiplin positif ini, jadi ini perlu juga, kita lakukan misalkan sebagai orang tua atau sebagai guru ya. Jadi fondasi sebelumnya adalah hubungan reflektif ya, hubungan yang aman ya, menggunakan, komunikasi yang efektif gitu ya, misalkan iMessage gitu, misalnya dengan, mengatakan, misalnya, "Aku merasa sedih karena kamu tidak mendengarkan aku. Selanjutnya aku ingin kita saling mendengarkan," gitu ya. Jadi, contoh teknik komunikasi efektif seperti itu ya, dengan, landasan, 7 fondasi hubungan yang aman ya, Misina share di video sebelumnya. Eee, Mungkin bisa dicek aja ya karena panjang juga. Nah, jadi penting untuk membangun, koneksi ya sebelum melakukan koreksi gitu. Mmm, untuk, motivasi internal ini gitu ya, terus kayak Misina mulai, mmm, merefleksikannya gitu dengan tentang menghargai diri sendiri gitu ya. Misalkan misalkan, Misina memilih profesi tertentu gitu ya, dan mungkin kalau, dibandingkan dengan, mmm, Misina nggak tahu ya, mungkin dengan, profesi-profesi yang misalkan, di korporat gitu ya, mungkin dari segi nominalnya mungkin tidak sebanyak itu ya, tapi berdasarkan materi yang Misina dapat nih tentang motivasi internal ini gitu, kayak kembali mengingatkan Misina untuk kayak if you like doing it gitu ya, it's already something gitu, motivasi internal. Apalagi kalau niatnya untuk ibadah gitu ya, dan kadang kalau dipikir lagi kan, um, yang penting itu kan untuk dari segi ekonomi, kayak gimana sih bisa mengelola pendapatan gitu ya, gimana pengeluaran itu bisa lebih kecil dari pendapatan gitu, dan kayak bukan sebanyak apa uang yang kamu hasilkan, tapi berapa uang yang bisa kamu simpan gitu. Jadi itu misalnya lagi belajar itu. Jadi mungkin untuk motivasi internal ini tuh jadi sangat menarik juga ya, dan juga Misina tuh waktu pelatihan Misina nanya sesuatu ya, jadi tentang memberikan hadiah pada anak gitu ya, misalnya saat dia berprestasi. Jadi uh, ternyata disarankan misalnya hadiah itu, misalkan anak mau mengikuti sesuatu gitu ya, misalkan mau mengikuti lomba gitu atau mengikuti ujian, kita bisa ngasih sebelumnya gitu, sebelum ada hasil gitu, untuk mungkin lebih
mengapresiasi gitu usaha anak gitu ya. Bukan kayak hadiah karena dia sudah berhasil berprestasi gitu, karena itu katanya bisa merusak motivasi intrinsik anak ya untuk karena sebenarnya dengan dia berprestasi itu sudah memberikan kepuasan sendiri ya. Jadi kalau diberikan hadiahnya sesudah anak itu berprestasi itu bisa merusak motivasi intrinsik anak. Ini Misina masih belajar, tapi nanti Misina akan share lagi ya kalau Misina udah praktek karena anak minta hadiah tapi kayak Misina sebenarnya Misina ngasih gitu tapi sebenarnya nggak berkaitan dengan itu gitu ya, lebih ke apresiasi karena anak sudah belajar ya. Dan dari jawaban pertanyaan Misina dibilang sebaiknya tidak berpola gitu untuk memberikan hadiah pada anak gitu, kayak mungkin misalnya oh aku juara satu aku nanti dapat hadiah ini gitu, berpola. Jadi kayak anak tuh ingin melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah, motivasi eksternal bukan motivasi intrinsik ya. Kalau misalnya saya dari tadi mungkin dari kisah yang tadi, kenapa? Karena kalau motivasi eksternal itu kan kadang di luar kontrol kita ya. Misalnya Misina nggak lulus ujian gitar gitu, gitar klasik, itu kan di luar kendali Misina ya. Karena mungkin Misina udah latihan ternyata tapi not that good enough gitu. Dan itu bisa bikin kecewa terus ya udah down gitu. Down terus kayak yang udah males gitu kan. Itu kan juga uh, jadi bikin nggak ulet gitu ya. Tapi kalau kayak tetap terjaga nih motivasi internalnya, kayak apapun hasilnya nanti gitu, tapi tetap berusaha gitu ya. Ikhtiar gitu, kalau dalam Islam tetap ikhtiar, tetap istiqomah. Hasil di tangan Allah. Mungkin itu aja sharing Misina tentang motivasi internal ya. Mungkin kalau kamu ada komen-komen, kamu bisa share juga. Atau ada pertanyaan bisa juga DM Misina di @misina.english. Okay, see you in another video. Insyaallah. Bye. Assalamualaikum.